karena bentuk rasa bosan yang sudah berkali-kali diungkapkan kepada pasangan, namun mungkin pasangan tidak menanggapinya. Namun ada juga istri bosan. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 tanda paling umum ya istri bosan pada suami. Nah tentunya bosan ini akan sangat manusiawi dan bisa terjadi pada siapapun. Namun bagaimana kita menyikapinya dan agar kebosanan ini tidak berlarut-larut. Karena kebosanan yang terus terjadi ini bisa menimbulkan hubungan menjadi renggang ya. Lalu yang kita harus pahami adalah ciri-ciri istri sudah mulai bosan terhadap suami ini seperti apa. Ini yang penting ya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Hal yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah istri berubah dalam semalam ya. Tanda dia bosan pada suami. Ini mendasar ke beberapa penelitian bahwa terapis perkawinan seringkali mereka tidak menyadari itu sebagai pertanda bahwa istrinya telah bosan ya. Dalam kebanyakan kasus sang istri telah mencapai titik di mana dia telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan karena frustasi dan kecewa dengan suaminya. Ketika mencoba memperbaiki hubungan pernikahan, istri mungkin telah mengajukan permintaan pada suami tetapi dibatalkan ya. Suami baru menyadarinya setelah semuanya terlambat. Jadi artinya di sini jangan sampai terlambat. Hal-hal penting yang harus Anda ketahui bahwa ketika ada perubahan pada pasangan, walaupun itu hanya dalam waktu singkat, maka nggak ada salahnya Anda terus mengamatinya. Karena ketika ini didiamkan, hal yang terjadi dalam sepintas ini menjadi hal yang justru merusak hubungan. Ya. Dan juga ada pendapat-pendapat lain jika pasangan masih memiliki energi untuk berdebat, dia mendiskusikan ya, berbagai hal, bahkan mulai konflik. Artinya hubungan pernikahan justru masih memiliki kehidupan ya. Yang sulit ini ketika sudah diam ya. Berbahagialah ketika seseorang masih sering mengutarakan kesalahan atau kekecewaan, termasuk mengungkapkan apa yang diharapkan dari pernikahan. Nah ini berarti masih ada komunikasi. Nah ketika banyak hal yang Anda dengar dari pasangan Anda, maka nggak ada salahnya perpanjang komunikasi dan ketahui sampai titik akhir ya apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh sang istri. Ini penting untuk kita semua dan dapat menjaga agar hubungan tetap bisa diperbaiki ya. Karena ketika jatuh cinta seseorang akan senang ya menyentuh orang yang dicintainya. Bahkan jika itu hanya saling meremas ya, tangan satu sama lain saat sedang berjalan bersama. Sentuhan itu sendiri membantu melepaskan oksitosin. Artinya di sini sentuhan-sentuhan fisik juga sangat penting ya. Ini juga diungkapkan oleh beberapa pakar seksologi. Bersedialah untuk membicarakan tentang kesulitan, jangan hanya menerkanya untuk lebih banyak koneksi fisik ya. Ini kemungkinan akan berdampak buruk katanya. Artinya komunikasi di sini menjadi jalur yang sangat-sangat bisa memperbaiki hubungan ya. Di samping kata-katanya juga harus memahami gerak-geriknya. Yang keempat, Anda seperti menjadi kehidupan paralel. Artinya memiliki kehidupan sosial di luar seperti bergaul dengan teman yang memang diperlukan. Namun jika akhir-akhir ini Anda merasa seolah-olah menjalani hidup yang terpisah, waspadalah. Karena itu merupakan bendera merah ya untuk kita ketika
dalam pernikahan. Artinya ketika orang tersebut atau istri Anda terlalu sibuk dengan kehidupan sosial, lalu Anda hanya dianggap sebagai batu loncatan saja ya. Dalam sebuah kisah asmara, bisa jadi hubungan Anda memang sudah tidak baik-baik saja. Artinya di sini dia lebih banyak bergaul dengan orang lain karena bentuk rasa bosan yang sudah berkali-kali diungkapkan kepada pasangan, namun mungkin pasangan tidak menanggapinya. Namun ada juga istri bosan namun berusaha tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, ketika sudah seperti ini maka kebahagiaan secara penuh antara lahir dan batin sulit diseimbangkan, ya. Lalu yang kelima adalah yang Anda bicarakan hanyalah anak-anak dan keperluan rumah tangga. Nah, jadi di sini ketika berkomunikasi bahwa bagaimana keadaan anak-anak, lalu bagaimana keperluan rumah tangga. Ini kan hal-hal yang memang sudah di luar kepala. Lalu bagaimana kita memahami perasaan-perasaan yang tidak bisa diungkapkan kepada suami, ya? Misalnya, ini dari seorang istri. Maka di sini suami harus tanggap tentang keluh kesah keseharian yang diperlihatkan oleh istri, misalnya. Ini harus dipahami secara penuh agar tidak timbul salah paham. Artinya, jangan biarkan kebosanan yang dialami oleh pasangan Anda ini berkelanjutan. Karena jika ini terjadi, kembali lagi mampu merusak hubungan Anda dengan pasangan Anda. Karena saya yakin semua orang memiliki rasa bosan. Namun bagaimana menyikapinya, inilah yang penting, ya. Jadi ciptakan hal-hal baru. Kebosanan ini bisa berawal dari adanya Anda yang kurang komunikasi dengan pasangan, bisa dengan adanya karena hubungan seksual terlalu monoton. Ini juga bisa menimbulkan kebosanan pada pasangan Anda. Jadi bicarakanlah dalam segala hal demi mencapai kebahagiaan dan memperbaiki hubungan ke depan. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang menandakan bahwa pasangan mulai bosan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.